Shalom papa mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kabar baik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan Gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku Gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Bethel Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia, MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Katanya luar biasa, tapi kok masih pada lemes-lemes gitu sih? Coba kakak mau tanya sekali lagi, tapi jawabnya harus dengan penuh semangat, oke? Bagaimana kabar kalian minggu ini? Luar biasa. Nah gitu dong, itu baru anak-anak Tuhan yang luar biasa. Gimana kabar kalian sepanjang hari Minggu ini? Kakak percaya pasti keluarga kalian sehat-sehat semuanya ya. Meskipun kita masih ada dalam masa di rumah terus, tapi kakak percaya sukacita kalian harus tetap ada. Coba kalau misalkan ada papa mama kalian lari ke papa mamanya terus kalian bilang, aku mengasihi papa, aku mengasihi mama. Karena lagu kita yang satu ini kita mau belajar sama-sama apa itu kasih. Yuk bangkit berdiri semuanya, kita sama-sama tepuk tangan, sukacita sambil senyum ya. Kasih, kasih, kasih,
kasih, kasih, kasih, kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Pakai gerakan sama-sama. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Yuk gerakin tangannya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu seperti apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Sekali lagi, seperti kasih Yesus. Tepuk tangan sama-sama. Nah, sekarang udah pada panas ya badannya ya. Berarti udah gak kaku-kaku lagi. Nah, untuk yang sekarang kakak juga masih mau adik-adik semuanya untuk nyanyi pakai gerakan. Kakak yakin semua udah pada tahu lagunya dan udah hafal gerakannya. Oke? Kita memuji Tuhan dengan semangat. Yuk tangannya. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Syalalala. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah, amin. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam, syalalala. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam, syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, kita semua percaya Tuhan mengasihi kita, amin. Sekali lagi dengan penuh semangat. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam, syalalala. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam, syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, percayalah. Sekali lagi, percayalah, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, kalau ada adik-adik yang pernah merasa, aduh kak aku kurang pinter, aku ngerasa aku kurang cantik, aku kurang ganteng. Nggak boleh mikir seperti itu lagi, karena di mata Tuhan kita semua diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Tuhan. Jadi kita semua adalah anak-anak yang istimewa. Yuk kita mau merasa percaya diri karena Tuhan menciptakan aku istimewa. Amin.
siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan aku apa? Ku istimewa. Yuk jempolnya. Ku istimewa. Amin. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Sama-sama ku istimewa. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Ku istimewa. Karena apa? Karena aku miliknya. Ku istimewa. Berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan aku apa? Ku istimewa. Dia jadikan ku istimewa. Dia jadikan ku istimewa. Amin. Boleh kembali duduk adik-adik semua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan dan kita katakan, Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Amin. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat peduli. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku. Amin. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku.
Sukacitaku hanya di dalam-Mu bersuka, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Ih, ntar ah. Pelit amat sih. Bu, Len nyontek nih, Bu. Enggak kok, Bu. Bukan aku yang nyontek. Kalian jangan ribut. Bentar lagi dikumpulin ya kertasnya. Ih, sakit. Aduh. Ya, kumpulin sekarang ya. Aduh, kaki aku. Aduh, kaki aku sakit. Sakit ya? Kayaknya aku keseleo, Len. Aduh, gimana kalau aku nggak bisa jalan? Enggak kok, sini aku pijitin. Aduh, kamu baik banget. Padahal aku tadi udah jahat sama kamu. Maafin aku ya. Iya, aku udah maafin kok. Aku udah ampunin. Kan kita juga diajarkan di sekolah minggu untuk saling memaafkan ya, Len. Iya. Yuk, aku anterin yuk kamu ke UKS yuk. Ya, aduh, thank you ya. Aduh. Shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Kalena berharap kalian semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat mengikuti ibadah Bethel Kids online. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kalena berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi sudah lihat kan bagaimana kisah antara Len dengan Wen. Kira-kira pelajaran apa ya yang baik yang bisa kita ambil dari kisah tadi? Ya benar, Len mau mengampuni Wen. Walaupun Wen telah menyakiti hati Len tetap mau berbuat baik kepada Wen dengan mengajaknya pergi ke UKS. Adik-adik, sudah 2 minggu ini Kak Diana, Kak Weni bercerita tentang kisah Yusuf. Minggu ini juga Kalena mau bercerita tentang kisah Yusuf dalam hal mengampuni. Semenjak Yusuf mendapatkan baju baru dari ayahnya, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dijual menjadi budak dari Potifar, lalu masuk penjara dan menjadi penerjemah mimpi di Mesir. Karena kepandaiannya menerjemahkan mimpi, Yusuf menjadi terkenal. Lalu dia menjadi orang kepercayaannya Firaun. Oh ya adik-adik, minggu lalu Kak Weni cerita bahwa Yusuf akan diberi hadiah oleh Firaun. Hadiah apa adik-adik? Ya, hadiahnya adalah Yusuf diberi kekuasaan. Artinya Yusuf bisa menjadi penguasa di Mesir. Hebat kan adik-adik Yusuf ini? Yusuf memanfaatkan dengan benar apa yang sudah dipercayakan oleh Firaun kepada Yusuf.
selama 7 tahun masa kelimpahan, Yusuf menyuruh semua rakyatnya untuk mengumpulkan bahan makanan, sehingga mereka tidak kelaparan di 7 tahun berikutnya. Hal ini dilakukan oleh Yusuf dengan sangat baik dan sangat sempurna, sehingga Mesir menjadi satu-satunya daerah yang bisa bertahan terhadap bencana kelaparan yang begitu dahsyat pada saat itu. Sementara itu, Yakub dan anak-anaknya mengalami bencana kelaparan yang begitu hebat, sehingga Yakub menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke Mesir membeli makanan. Kalau tidak, mereka juga bisa mati kelaparan. Dan anak-anaknya pun berangkat ke Mesir tanpa tahu kalau Yusuf sudah menjadi penguasa di sana. Sesampainya mereka di Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf, tetapi mereka tidak mengenalnya. Yusuf sebenarnya ya adik-adik, senang sekali bertemu dengan saudara-saudaranya, tapi dia pura-pura tidak mengenal mereka. Untuk menguji apakah mereka masih membenci dirinya seperti dulu, Yusuf sengaja memasukkan cawan emas miliknya ke dalam kantung makanan yang akan dibawa pulang oleh saudara-saudaranya. Lalu Yusuf berpura-pura menangkap mereka. Tetapi Yusuf tidak sampai hati untuk membalas semua kejahatan yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadap dirinya. Akhirnya Yusuf pun mengakui dan berterus terang bahwa dirinya adalah Yusuf, saudara mereka. Mendengar hal itu, saudara-saudaranya tentu kaget dan sekaligus takut. Karena kenapa adik-adik? Ya, karena mereka tahu apa yang pernah mereka lakukan dulu terhadap Yusuf. Mereka takut Yusuf akan membalaskan dendamnya kepada mereka sekarang. Tetapi Yusuf meyakinkan kepada saudara-saudaranya untuk tidak takut terhadap dirinya. Yusuf pun menghibur mereka dan menenangkan hati mereka. Yusuf berkata bahwa meskipun mereka telah merencanakan hal yang buruk terhadap dirinya, tetapi Tuhan membuat semuanya menjadi baik. Nah, akhirnya adik-adik, Yusuf pun mengajak saudara-saudaranya beserta ayahnya, yaitu Yakub, dan adiknya, yaitu Benyamin, untuk pindah ke Mesir dan hidup bersama-sama Yusuf di Mesir. Oh ya adik-adik, siapa di antara kalian yang masih ingat 12 nama anak-anak Yakub? Ada yang masih ingat? Iya, kita sebutkan ya satu-satu sambil kita nyanyikan supaya mudah mengingatnya. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Naftali, Gad, Asyer, Yusuf, Benjamin. Sekali lagi ya. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Naftali, Gad, Asyer, Yusuf, Benjamin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Jadi anak-anaknya tidak perlu takut lagi untuk mendekat kepadanya. Meskipun anak-anaknya telah berbuat dosa, tetapi yang Tuhan inginkan adalah setelah diampuni, mereka tidak lagi berbuat dosa, tetapi berbalik, hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, dari cerita tadi, adik-adik bisa ambil pelajaran bahwa kita harus bisa mengampuni dan tetap berbuat baik seperti yang Yusuf lakukan. Jadi misalnya adik-adik pernah disakitin, pernah diejek, atau pada saat bermain, mainannya diambil. Adik-adik tidak perlu membalasnya. Tetapi ingat seperti Yusuf, mengampu,
mengampuni. Aduh Kalena, mengampuni itu kan susah. Bagaimana dong caranya? Caranya minta tolong kepada Tuhan. Kita berdoa, minta Tuhan memberikan hati kepada kita, hati yang mau mengampuni. Kalena yakin deh, kalian pasti bisa melakukannya. Oke adik-adik? Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Ayo, adik-adik kita berdiri, ikuti Kalena gerakannya ya. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sekali lagi ya. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, adik-adik, kita tutup firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Kalena berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar seperti Yusuf yang bisa mengampuni dan tetap berbuat baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tetap mengikuti ibadah Better Kids online ya tiap minggunya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan Gema, gerakan membaca Alkitab. Tetap semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Matius 5 ayat 5. Matius 5 ayat 5. Matius 5 ayat 5. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut. 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 Orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Karena mereka yang memiliki bumi. Karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih. Matius 5 ayat 5. Tuhan Yesus memberkati.
baik untuk adik-adik Battle Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan Gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku Gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Battle Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai Gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia. MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan Gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Wow, keren-keren ya teman-teman kita yang sudah mengirimkan video ayat hafalan dan juga foto hasil aktivitas. Nah, sekarang kakak mau ngajakin teman-teman seluruh cabang untuk mengumpulkan video ayat hafalan dan juga foto hasil aktivitas. Kalian bisa mengirimkan video dan foto melalui email ke battlekids@gbibattle.org. Kakak tunggu paling lambat hari Selasa depan tanggal 7 Juli 2020. Nah, video dan juga foto yang kalian kirimkan akan ditampilkan di ibadah online Battle Kids minggu depan. Sekarang kita mau saksikan yuk aktivitas minggu ini. Jadi, aktivitas kita minggu ini yaitu membuat origami berbentuk salib. Nah, bahan-bahan yang adik-adik harus siapkan yaitu kertas lipat. Ukurannya boleh bebas, yang ada di rumah ukuran berapa kalian boleh pakai. Kemudian adik-adik juga harus menyiapkan gunting. Nah, sekarang kita mau ambil 1 lembar kertas lipat, warnanya bebas. Terserah kalian sukanya warna apa. Di sini kakak pakai kertas lipat berukuran 20x20 berwarna orange. Nah, pertama kita mau bagi 3 menyamping. Dibagi 3. Nah, sisi-sisinya kalian tekuk, satunya juga, dan kita buka. Kita buka, nanti akan ada bekas lipatan di sini. Ada 2, 1, 2. Nah, bekas lipatan ini fungsinya untuk jalur kita untuk menggunting. Kita akan ambil 1 bagian saja. Kita siapin guntingnya yuk. Kita gunting dari atas sampai bawah. Nah, hati-hati ya pakai guntingnya. Untuk adik-adik kelas kecil, boleh minta tolong papa, mama, ataupun kakak. Kita gunting. Nah, setelah digunting, kita akan dapat 1 bagian seperti ini. Nah, bagian ini kita mau bagi 3 juga ke samping. Kita bagi 3 seperti ini. Sisi-sisinya juga kalian rapetin dan bisa dibuka. Nah, ketika dibuka, adik-adik akan, di sini kakak udah tebelin garisnya,
akan ada 2 garis, 1, 2, seperti ini. Dan adik-adik bisa melipat bagian tepi kiri atas ke garis ini. Kita lipat seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan melipat ke bawah sebanyak 5 kali. Besarnya mengikuti segitiga ini yang di atas. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, akan jadi seperti ini belakangnya. Nah, kemudian semua lipatannya kita buka dan kita akan punya 6 bagian. Sini kakak udah kasih nomor. Bagian 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang paling besar. Nah, kemudian di bawah garis yang kedua ini, kita akan lipat ke belakang. Seperti ini. Nah, kemudian ujung-ujungnya akan kita tekuk ke garis ini yang ada di tengah. Ujung yang kiri dan yang kanan. Dan satu lagi. Nah, seperti ini. Kemudian tekukannya kita buka. Dan kita akan tekuk pinggir-pinggir ini sehingga nanti akan membentuk atap rumah. Seperti ini. Sisi yang satunya juga kita tekuk supaya membentuk atap rumah. Nah, kemudian kita akan lipat ke bawah seperti ini. Nah, bagian yang nomor 5 kita mau tekuk ke atas. Dan bagian yang ke-6 yang paling besar kita akan tekuk ke bawah. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita juga mau tekuk nih kedua sisinya ke garis yang ada di tengah-tengah ini. 1 dan 2. Seperti ini. Kemudian adik-adik bisa buka lagi lipatan yang tadi. Sama caranya kita mau tekan ujungnya supaya bisa membentuk atap rumah seperti ini. Satu lagi kita tekuk. Nah, dirapihkan. Dan origami bentuk salib sudah jadi. Nah, adik-adik bisa lem bagian-bagian belakang sini yang mudah terbuka. Kalian bisa simpen origami ini jadi pembatas Alkitab. Nah, firman Tuhan tadi bercerita tentang sosok Yusuf yang dia mau mengampuni dan juga berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Meskipun saudara-saudaranya itu berbuat buruk sama Yusuf. Nah, apalagi Tuhan Yesus yang mau memberikan nyawanya, mau mengampuni orang-orang yang berdosa. Nah, Tuhan Yesus tujuannya untuk menebus dosa kita apa sih? Untuk menyelamatkan kita sehingga kita tidak berdosa dan mau berbuat baik, bahkan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau menyenangkan hati Tuhan Yesus? Nah, kakak juga mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Makanya yuk kita sama-sama belajar untuk mengampuni dan berbuat baik. Yuk kita bikin bareng-bareng aktivitas ini origami dan jangan lupa untuk
mengirimkan hasil aktivitas kalian ke email. Nah, selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Hai, Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Halo, saya si Erin, kelas 2 MW1. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Halo, saya Marcel, kelas 6 MW1. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Bahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut,
SD. Ayat hafalan hari ini Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Shalom teman-teman, Joyce akan menghafal ayat hafalan dalam bentuk lagu. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5.
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Bye.